Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu negara yang paling beragam di dunia, Indonesia. Nah, kunci buat ngerti identitasnya yang keren banget ini tuh ada di geografinya yang unik. Gimana enggak? Ini kan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini langsung bikin kita mikir ya, gimana caranya satu negara bisa nyatuin lebih dari 17.000 pulau yang mencar-mencar gitu. Apa sih lem perekatnya? Jawabannya ternyata simple tapi dalam banget, yaitu dengan merangkul keragamannya yang luar biasa itu. Jadi, keberagaman ini bukan cuma sekedar hiasan loh, ini benar-benar fondasi dari negara ini. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Kenapa sih Indonesia bisa punya begitu banyak agama, suku, dan budaya? Ya jawabannya karena bentuk negaranya itu sendiri, kepulauan. Kebayangkan, seiring waktu tiap-tiap daerah itu jadi ngembangin identitasnya sendiri-sendiri yang unik. Nah, ayo kita bedah satu-satu keragamannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu soal kepercayaan. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui secara resmi, dan masing-masing punya tempat ibadahnya sendiri yang khas. Jadi, ada Islam, tempat ibadahnya masjid. Lalu ada Protestan dan Katolik, keduanya di gereja. Terus ada Hindu dengan puranya, Buddha dengan wiharanya, dan terakhir, Konghucu dengan kelentengnya. Masing-masing punya sebutan khasnya sendiri kan? Oke, dari soal agama, sekarang kita geser ke orang-orangnya. Kalau tadi keragaman agamanya aja udah bikin kagum, tunggu sampai kita lihat keragaman sukunya. Ini benar-benar luar biasa sih. Tapi sebelum lanjut, kita perlu paham dulu apa sih yang dimaksud suku bangsa itu? Gampangnya gini, suku bangsa itu sekelompok orang yang udah tinggal di satu daerah dari generasi ke generasi. Mereka punya ciri-ciri fisik dan budaya yang kurang lebih mirip. Terus, ada berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Coba tebak. Bukan puluhan, tapi ratusan. Ratusan loh. Skala ini nunjukin betapa kaya dan beragamnya musik manusia di Indonesia. Contohnya, wah banyak banget, tersebar dari ujung ke ujung. Coba kita lihat, di Sumatera ada suku Aceh dan Gayo. Di Jawa ada Sunda dan Jawa. Pindah ke Kalimantan, ada Dayak. Ke Sulawesi ada Bugis dan Toraja. Dan sampai ke ujung timur di Papua ada suku Asmat dan Dani. Nah, suku-suku ini juga punya ciri fisik yang beda-beda. Ambil contoh gampang ya, suku Dayak di Kalimantan itu umumnya punya warna kulit yang lebih terang. Bandingin sama suku Asmat di Papua yang dikenal dengan warna kulitnya yang lebih gelap. Beda banget kan? Oke, dari orangnya sekarang kita dengerin suaranya. Soalnya, keragaman bahasa di Indonesia ini nggak kalah banyaknya sama keragaman sukunya. Jadi gini, hampir setiap suku itu punya yang namanya bahasa daerah. Ini tuh bahasa yang mereka pakai buat ngobrol sehari-hari. Beda ya sama bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Nah, bahasa daerah ini bener-bener jadi jantungnya budaya lokal mereka. Ada kutipan yang pas banget nih. Katanya, aksen itu menjadi identitas dan ciri khas dari setiap bahasa daerah. Bener banget kan? Logat orang itu bukan cuma soal cara ngomong, tapi itu penanda identitas. Begitu kita dengar aksennya, kita seringkali langsung bisa nebak, wah orang sini nih. Dan ini baru secuil contoh loh, ada bahasa Batak di Sumatera Utara, bahasa Sunda di Jawa Barat, bahasa Madura di Jawa Timur, bahasa Sasak di NTB, bahasa Bugis di Sulawesi Selatan, dan masih ratusan lagi. Masing-masing punya logat dan keunikannya sendiri. Sekarang, kita geser lagi. Gimana sih keragaman ini kelihatan dalam bentuk yang bisa kita lihat dan sentuh? Nah, kita bakal lihat gimana budaya itu ditenun jadi pakaian dan dibangun jadi rumah-rumah tradisional yang super unik. Apa itu rumah adat? Iya, artinya rumah tradisional. Tapi, ini lebih dari sekedar bangunan loh. Rumah adat itu kayak cerminan arsitektur dari budaya dan karakter unik sebuah suku atau daerah tertentu. Poin pentingnya di sini adalah arsitektur ini pintar banget. Dia beradaptasi langsung sama lingkungannya. Coba deh lihat, di daerah hutan, rumahnya dibikin panggung biar aman dari binatang buas. Terus, di pegunungan, kayak rumah Honai di Papua, atapnya dibikin rendah dan ventilasinya dikit biar anget. Kebalikannya, di dataran rendah, rumahnya dibikin banyak ventilasi biar adem. Keren kan? Contohnya banyak banget dan keren-keren. Ada rumah gadang di Sumatera Barat yang atapnya kayak tanduk kerbau itu. Ada rumah joglo di Jawa Tengah yang kelihatan anggun banget. Terus ada rumah tongkonan di Sulawesi Selatan yang megah. Dan tentunya rumah Honai di Papua yang bentuknya unik. Prinsipnya sama kayak rumah adat tadi. Pakaian adat juga sangat terikat sama alam sekitar. Apa yang ada di lingkungan, yaitu yang seringkali dipakai jadi bahan dasarnya. Contoh yang paling jelas itu dari suku Dayak di Kalimantan.
Mereka itu, secara tradisional, bikin pakaian dari kulit kayu pohon namanya sirendran. Kenapa? Ya karena pohon itu tumbuh subur di sana. Ini bukti nyata banget gimana budaya dan alam itu nyambung. Dan dari bahan-bahan lokal inilah lahir berbagai macam pakaian adat yang indah-indah. Mulai dari kain ulos di Sumatera Utara, kebaya yang elegan dari Jawa, baju bodo yang super warna-warni dari Sulawesi Selatan, sampai koteka atau holim yang ikonik banget dari Papua. Jadi, apa kesimpulannya? Dari soal kepercayaan, bahasa, sampai rumah dan baju, kita bisa lihat kalau keragaman itu bukan cuma bagian dari Indonesia. Keragaman itulah identitas Indonesia. Nah, ini ninggalin kita satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Di dunia yang sekarang ini sering banget terpecah belah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah bangsa yang dibangun di atas moto Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu?